Tuhan provide, menyediakan sebuah solusi. Sebenarnya solusi itu cuma hanya satu sih kalau kita itu mau melihat glory. Trust and obey only. Jadi solusi itu sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita mau percaya dan taat padanya, itu solusi yang terindah. Itu yang namanya spiritual solution atau solusi ilahi. Jalanmu adil dan benar, memang jalanmu bukan jalan kami, lebih tinggi dari jalan manusia. Jalan Allah itu. Ajari kami Tuhan. Kami dungu, kami tidak tahu apa-apa. Kami mau belajar dari nol sama Tuhan. Kami ingin melihat caramu menolong setiap anak-anakmu. Kami ingin melihat caramu bekerja. Wahyukan dirimu, nyatakan pribadimu, tunjukkan jalan-jalanmu pada kami semua ini, agar kami semua beroleh hikmat, beroleh pengetahuan, dan terutama pengenalan akan Tuhan. Sampaikan sabdamu lewat lidah, mulut, hamba-Mu sertai bibirku Tuhan. Sehingga apa yang ku jelaskan, benar-benar menetas di dalam kehidupan kami, menjadi solusi-solusi yang telah kami tunggu dan nanti-nantikan. Sembunyikan di balik salib-Mu lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jalan Tuhan memang bukan jalan kita ya. Caranya juga bukan cara kita. Tapi tidak semua jalan Tuhan itu misterius. Ada pula yang diwahyukan. Hari ini kita akan mempelajari cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan bekerja, dan juga kita pun akan mencontohnya. Sehingga cara-cara kita perhatikan. Apa yang memuliakan Tuhan, apa yang jadi solusi dan jadi jawaban. Saya ingin untuk hari ini menyatakan pewahyuan baru ini dalam kehidupan kita. Mari kita buka sama-sama Keluaran pasal 4 ayat 8 sampai 17. Ini sebuah cerita tentang Musa berdialog dengan Tuhan, tentang Firaun dan orang-orang Mesir yang segera Musa konfrontasi. Kita baca dulu ayat 8 sampai sekian nanti ya, lalu saya akan jelaskan. 8 dan ayat 9 dulu. Jika mereka tidak percaya kepadamu, dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Dua ayat ini, Tuhan mempersiapkan Musa untuk datangin Firaun. Tuhan sudah beritahu nanti kalau dia nggak terima tanda pertama, kamu kasih dia tanda kedua. Setelah itu tanda ketiga. Kita semua tahu akhirnya dibutuhkan 10 tulah. Sampai Firaun mengalami efek jerah. Tapi terlambat sudah karena Firaun binasa di dasar lautan. Yaitu laut mati itu. Ayat 8 saya baca lagi. Jika mereka, ini bangsa Mesir. Ini Firaun serta orang-orang Mesir yang memperbudak bangsa Israel. Jika mereka ini nggak percaya kepadamu ya Musa, kata Tuhan, dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama. Apa tanda mujizat pertama? Tongkat yang jadi ular, lalu kembali jadi tongkat lagi. Tuhan bisa bicara kepada hati yang degil, dan memberi peringatan. Kadang-kadang kita diizinkan masuk dalam suatu skenario nyaris. Aduh, tadi hampir ketabrak. Makanya lain kali nyetir jangan ugal-ugalan. Aduh, aku hampir saja kehilangan barangku itu. Makanya jangan lalai taruh sembarangan. Tuhan tidak pakai pecut-pecutan. Tuhan kalau bicara itu lewat firman. Tapi kalau tidak mempan, maka Tuhan akan pakai pengalaman. Salah satu pengalaman yang jadi tanda awal agar kita itu memperoleh hati bijaksana adalah suatu situasi nyaris bahaya. Musa lemparkan tongkat itu jadi ular kan? Tapi ular itu segera jadi tongkat. Nggak sampai dia itu menelurkan bisa atau gigit seseorang atau semprot dengan cairan yang racun itu dari mulutnya. Tapi kalau mereka nggak percaya, kata Tuhan, maka mereka akan percaya pada tanda mujizat yang kedua. Ya. Tanda mujizat kedua tadi Musa diajari ini. Di ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang sama, pasal 4. Ini bukan soal tulah-tulah, tapi ada rehearsal, ada gladi resiknya. Musa latihan mujizat sama Tuhan.
Yang pertama tadi, tanda pertama itu tongkat kan. Tanda kedua, nggak usah dibaca. Ayat sebelumnya ada cerita gimana Musa, tangannya tiba-tiba setelah dikeluarin dari kantongnya, berubah jadi kusta. Kusta nanti balik lagi sembuh. Tuhan lagi melatih iman hambanya. Tuhan bilang nanti kamu juga bisa pakai cara-cara yang sama. Tanda mujizat kedua nanti itu termasuk kategori tulah-tulah, termasuk ada bisul yang jahat lah dan sebagainya. Tuhan bilang kalau nyaris bahaya nggak mempan, Tuhan juga bisa pakai sakit penyakit loh menegur seseorang. Jangan katakan penyakitku itu datang dari Tuhan. Jangan sesat. Sebab segala sesuatu yang baik dan benar saja yang sempurna datang dari Bapa. Jangan berkata Tuhan mencobai aku, sebab Tuhan tidak dicobai siapa-siapa. Tuhan juga bukan sumber pencobaan. Malah justru Tuhan itu yang mengeluarkan kita dari pencobaan. Tuhan itu yang menyertai kita di dalam lembah-lembah pencobaan kita. Tetapi, kalau Tuhan bisa sembuhkan seseorang, Tuhan juga bisa menulahi seseorang. Karena Allah kita itu maha kuasa. Serba bisa. Tidak ada perkara yang sulit baginya. Berarti Tuhan at least paling tidak bisa memakai kusta sebagai tanda. Tuhan bisa memberi kita peringatan lewat sakit penyakit yang kita idap. Sekali lagi, jangan katakan penyakitku dari Tuhan, tapi kesembuhanku dari Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa bicara lewat sakit penyakit seseorang. Tuhan ngomong gini sama Musa, nanti ya kamu pakai tongkat nggak mempan. Pada waktu Firaun merasakan sakit di tubuhnya, maka dia akan berpikir ulang. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini ayat 9 dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Tanda ketiga kalau 1, 2 tidak berhasil. Maka tanda ketiga itu akan berdarah-darah. Apapun itu juga berdarah-darah itu anything ya. Itu bisa secara jasmani sungguhan, artikan secara harafiah, atau berdarah-darah rumah tangga. Bisa berdarah-darah bisnis seseorang, pekerjaan, atau keuangan. Berdarah-darah situasi. Hubungannya berdarah-darah itu bukan berarti keluar darah sungguhan. Kalau sudah sampai di level ini, berarti ya cukup parah ya. Sudah berdarah-darah the third time, itu sudah runyam. Hikmat apa yang kita bisa ambil dari ayat 8 dan 9? Poin pertama sebenarnya, jika diperingatkan Tuhan, cepatlah bertobat. Sebab tulah pertama itu lebih mudah dari tulah kedua. Tanda kedua itu jauh lebih nyaman daripada tanda berikutnya. Jangan sampai kita itu bebal hati. Tuhan kalau sudah peringati sesuatu jangan mundur teratur, cabut hengkang. Tapi kalau sudah salah, ya sudah jangan salah lagi. Udah salah lagi gimana? Ya jangan salah lagi gitu. Udah cepet aja balik. Kalau Tuhan udah peringatkan apa lagi? Wah, kalau kita mau jadi orang yang smart, kita tidak akan menantang Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa ditantang punya. Tuhan itu dahsyat. Kita ini debu tanah. Itulah sebabnya ada perintah. Waktu Yesus dicobai kan, dia berkata sama setan, jangan mencobai Allah. Jangan cobai Tuhan. Ayat 10 ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan. Nah ini sekarang Musa balik nih, dia timpali. Dia respon nih. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai engkau, menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Berhenti di situ. Ayat 10, coba lihat reaksi seorang hamba Tuhan. Begini, Musa berkata pada Tuhan, Tuhan. Pokoknya kalau ada kata Tuhan itu membantah. Itu nggak enak.
Saya belum baca sisa ayat itu aja sudah tahu. Kalau sampai seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, kalau sampai kita berkata, Tuhan, itu sudah nggak enak. Itu berarti sudah tidak setuju dan sepakat dengan Tuhan Yesus. Tuhan, udahlah, aku nggak pinter ngomong nih. Dulu juga nggak pernah. Aku dari dulu ya begini. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sejak engkau berfirman aku juga belum berubah. Aku tetap sama. Ini area kelemahanku, ini sudah takdir. Udahlah Tuhan, let me go, lepaskan aku. Jangan kejar aku terus di area ini. Aku tidak mau obey. Aku tidak mau taat. 1001 alasan pun keluar. Sebab aku berat mulut lah, berat lidah lah. Tapi Tuhan berfirman padanya, Tuhan tidak ngamuk, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka. Dia berkata, siapa sih yang buat lidah manusia? Tuhan kasih dia kuis. Siapa yang buat orang bisu atau tuli? Ayo. Yang buat orang melihat atau buta, bukankah aku ini? Yakni Tuhan. Oleh sebab itu, pergilah, ayolah Musa, go anyway. Apapun perasaanmu, kamu merasa gimana, tetap pergilah. To obey, untuk mentaati aku, itu lebih mulia daripada perasaanmu. To obey is always better than to feel. Mentaati itu selalu lebih baik daripada merasakan. Tuhan tidak untuk dirasa-rasa, Tuhan untuk ditaati. Kadang-kadang harus ditaati. Malah justru harus ditaati mentah-mentah. Kalau Tuhan bicara itu nggak usah matang. Kalau Tuhan bilang, udah jalan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang mampukan. Bukannya aku yang menyertai lidahmu dan mengajari engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan memberi dirinya sendiri sebuah titel di sini. I'm the God of perfect speeches and timely words. Akulah Allah yang memberi orang kata-kata yang sempurna. Nggak ada orang yang bisa bicara secara sempurna. Karena nggak ada orang yang sempurna. Jangan takut, nggak semua itu harus kau siapkan dulu. Nanti pada waktunya Tuhan kasih kata-katanya. Pada waktunya Tuhan kasih hikmatnya. Solusi itu sambil jalan akan Tuhan sediakan. Nggak segala sesuatu itu harus kau rencanakan. Ada yang harus kau rencanakan. Hidup itu harus berencana. Tapi ada pula hal-hal yang dari sisi Tuhan itu tidak perlu kau rencanakan. Percaya saja. Berani melangkah dengan iman. Tuhan bilang di situ, akulah Allah yang memberi orang kata-kata pada waktunya. Lalu kata Musa tadi ayat 10, Tuhan, aku berat mulut, berat lidah. Menurut saya itu adalah lame excuses atau alasan-alasan yang lemah. Sedangkan yang dia butuhkan cukup hanyalah percaya. Kalau kita percaya ya, Tuhan tuh masa pernah berutang sama kita? Masa Tuhan tuh pernah dorong kita ke satu tempat lalu habis itu dia menghilang? Kalau Tuhan bawa kita ke situ, Tuhan sertailah. Tuhan sediakan yang semua yang kita perlukan. Oleh karena itu apa yang kita barusan renungkan ayat 10 sampai 12 ini poin saya kedua. Catatlah ini. Jangan bebal hati, lekaslah taati. Kalau soal Tuhan ya, langsung taat saja. Your smartest decision, keputusan Anda yang paling tepat adalah langsung taat. Jangan bebal hati. Bebal itu apa? Tuhan itu loh bebal. Tuhan. Ya, tapi ya Tuhan gak ngamuk sih, Tuhan gak marah, Tuhan itu bijaksana. Tapi jangan terus mencobai kesabarannya. Kalau kita sudah tunda-tunda ketaatan kita. Tuhan nanti gini, belum kondusif Tuhan. Bahkan hal yang sangat primitif ya. Setelah orang itu bertobat dia harus dibaptis ya. Itu banyak orang tunda loh. Tuhan nanti saja. Atau orang terima Tuhan ya, padahal dia sudah tahu kebenaran. Cuman mungkin dia itu takut resikonya. Masa dia nggak lebih takut sama Tuhan sih? Percaya dong kalau Tuhan yang panggil, Tuhan tanggung jawab. Tuhan, nanti aja misalnya baptisan. Tuhan, nanti aja. Aku belum siap. Loh, kapan siapnya? Kalau sekarang nggak siap, nanti lebih nggak siap. Kalau aku dibaptis nanti nggak boleh ini itu loh. Kalau ada pertanyaan, lebih baik ditanyakan. Kalau kita ada kebingungan, daripada kita simpan, lalu kita simpan dan kita nggak ngambil keputusan. Tahukah Anda, kalau terhadap Tuhan, tidak memutuskan itu sebuah keputusan. Tidak memutuskan itu sama dengan berkata tidak kepadanya. Tuhan nanti aja baptisnya gini-gini. Padahal Tuhan berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kita bisa berdalih,
Gimana dengan penyamun yang disalibkan itu di samping Yesus? Dia nggak dibaptiskan. Iya, tapi kan dia disalib. Karena ada satu kondisi yang tidak memungkinkan. Bukan karena kemauan. Tapi kan kalau kita kan lain, kalau kita kan bisa tapi nggak mau. Jadi kalau Anda belum dibaptis ya, segera tulis di sana #baptis, cari GMS terdekat kalau tidak ada yang mau melayanimu. Dengan senang hati kami akan melayanimu dengan sungguh-sungguh dan membaptismu sampai bersih-bersih benar-benar. Memastikan Anda waktu masuk ke dalam air itu keluar, Anda lahir baru, lahir kembali, tidak mengambil keputusan setengah-setengah. Tulis saja di situ, baptis. Kami segera follow up. Dan bukan hanya tentang baptisan. Yang saya ingin katakan adalah segala perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh ya, langsung aja. Jangan lamban, jangan bebal hati kita. Sebab semakin hati kita bebal, semakin lama kita menunda sesuatu, hati kita semakin kapalan dan semakin tidak merasakan perlunya untuk mentaati. Kalau kita tunda, tidak segera, lama-lama hati kita pun terbiasa dalam ketidaktaatan. Dan itu adalah posisi yang paling bahaya dalam hidup ini. Itu namanya posisi K. Posisi kompromi. Kompromi pertama kali itu membuat kita kurang nyaman. Tapi lama-lama kita jadi oke ya. Gini juga oke. Nah itu sudah bahaya. Kalau masuk di titik itu, kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Kita rasa, ini boleh deh. Itulah yang namanya suasana suam-suam kuku. Kita harus waspada. Kita lihat ayat yang ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, lagi ya, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Masih seputar kebebalan, ayat 13 saya jabarkan. Musa berkata untuk kedua kalinya, Tuhan. Ini namanya bebal kuadrat. Jadi bebal itu selalu langganan. Jadi nggak bisa seorang itu bebal sekali. Cara terbaik untuk menghadapi kebebalan adalah lari. Lari dari kebebalan itu sendiri. Cepat-cepat taati. Nggak usah mikir dua kali. Karena kalau kita mikir, kita nggak akan pernah menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita mikir, kita nggak akan pernah melangkah. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa sudah kehabisan alasan. Jadi terakhir hanya satu lagi yang tersisa untuk dikatakan. Aku nggak mau. Udah itu aja. Musa sudah terpojokkan. Tuhan berkata, siapa hayo yang sertai lidah. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Oke. Dia tahu bahwa Tuhan bisa. Bukan kemampuannya, tapi kemampuan Allah. Jadi akhirnya Musa, at least di ayat 13, Musa jujur. Tapi jual mahal. Dia berkata, Tuhan, utuslah siapa saja yang kau utuslah, jangan aku. Akhirnya sudah tidak bisa berdalih, Musa terpaksa menolak Tuhan mentah-mentah. Ini juga satu bentuk pemberontakan dalam jiwa. Pemberontakan dalam jiwa itu ada dua. Up sama down. Pemberontakan yang up, pemberontakan yang maksimal itu apa? Itu adalah challenging God, menantang Tuhan. Termasuk di dalamnya dosa-dosa seperti menghujat Roh Kudus bahkan. Tantang Tuhan lah, tantang sorga. Tapi ada jenis pemberontakan yang lebih bahaya, yang down. Yang sampai ke akar, gunungnya nggak seberapa. Seperti hanya bongkahan es biasa di atas lautan, tetapi Titanic pun tenggelam. Karena di bawahnya itu ada gunung es yang nggak kelihatan. Pemberontakan yang ke bawah, yang ke akar, yang nggak kelihatan. Itu namanya jual mahal sama Tuhan. Bukan challenging God, tapi refusing God. Bukan menantang Tuhan, tapi menolak dia secara sopan. Tuhan, utuslah kiranya siapa yang kau utus. Sudahlah, aku ngalah, suruh dia. Ini aku, utuslah dia. Jadi kelihatannya dibungkus sopan sekali, santun sekali. Tapi kan intinya sama. No, God, tidak, ya Tuhan. Alias jual mahal.
menolak wajahnya, menolak suaranya, menolak dorongannya, menolak rohnya, atau menolak kebenarannya, menolak rencananya, menolak kehendaknya atas kita. Bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Ini pun jenis pemberontakan. Yang satu menantang, yang satu menolak dengan sopan. Maka bangkitlah murka Tuhan, ayat 14. Tuhan mulai marah. Tapi di sini saya melihat bagaimana bijaksananya Tuhan kita ini. Waktu saya baca ayat 14 ini saya terharu. Kalau manusia beda sama Allah ya, kalau kita emosi sudah buta mata. Tapi kalau Tuhan tanda kutip emosi, dia tetap pegang kendali. Ketika Tuhan seolah emosi, dia tetap sarankan solusi. Inilah indahnya Tuhan kita. Makanya amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran, malah justru selalu menyeret kita ke dosa. Tapi amarah ilahi itu mengerjakan kebenaran. Tuhan tidak marah-marah sih, tapi kalau sekali-kali Tuhan itu tanda kutip emosi, dia pasti akan menunjukkan solusinya. Tuhan tidak pernah marah lalu tidak menunjukkan jalan. Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan itu begitu. Dan ia berfirman, coba lihat, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun? Orang Lewi itu kakakmu. Mungkin dia mulai datang dari jauh kelihatan. Aku tahu bahwa ia pandai bicara, Musa. Kamu tadi bilang utus orang lain kan? Oke, aku utus dia ya. Tapi kamu tetap ikut ya. Kamu dari tadi saya beritahu aku yang ciptakan lidah bibir kan? Oke. Tapi kamu nggak pede, nggak percaya diri, nggak apa-apa. Oke, dia dulu ya. Aku kasih kamu solusi. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. I love God. I love the Lord. Saya cinta Tuhan karena apa? Saya kagum sekali sama Tuhan kita. Dalam konteks ketika dia benar-benar seolah dikecewakan oleh hambanya, Tuhan provide, menyediakan sebuah spiritual, sebuah solusi. Sebenarnya solusi itu cuma hanya satu sih kalau kita itu mau melihat glory. Trust and obey only. Jadi solusi itu sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita mau percaya dan taat padanya, itu solusi yang terindah. Itu yang namanya spiritual solution atau solusi ilahi. Tapi Tuhan memberi dia saran. Oke ya, kamu nak mau kan? Orang lain katanya, oke, tapi aku tetap mau menghendaki kamu ikut. Jadi Harun aku pilih. Karena kamu nak mau, Harun ku pilih. Tapi kamu pun masih ku pilih. Jadi kamu mesti ikut. Nggak ada alasan bolos. Saya bisa lihat ketegasan seorang bapak. Tapi saya juga bisa menemukan His mercy. Saya bisa menemukan kasih karunia-Nya di saat kita kurang percaya. Tuhan itu bisa memberi kita bonus supaya kita itu beli waktu sehingga kita bisa mengejar ketinggalan kita soal ketaatan. Harun aku pilih. Dan dia berkata, tapi kamu juga harus pergi. Ayat 15, maka engkau, ini lihat dulu poin 3 ya. Tuhan selalu memberikan solusi yang kita butuhkan. Ini cara Tuhan. Ingat ya, Tuhanmu bukan Tuhan yang dikit-dikit murka. Cara Tuhan itu selalu gini. Dia selalu memberi solusi. Makanya orang kalau dekat sama Tuhan itu, kalau kita bicara sama mereka, itu selalu seolah-olah kita bisa menemukan solusi ya. Tidak seperti orang yang gosip ria, orang kepahitan sama orang kepahitan, sama-sama benar-benar digodok tuh roh kepahitannya. Jadi akhirnya ujungnya nggak ada solusi, malah semakin benci. Ada orang-orang yang kalau diajak bicara itu kita nggak bisa menemukan jalan, malah justru jalan kita dibuntu setelah bicara dengan orang itu. Cara Tuhan nggak gitu sih. Tuhan selalu memberikan solusi. You know that you're talking to God. Anda tahu kalau Anda sedang bicara dengan Tuhan. Misalnya waktu doa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan saat teduh pribadi, atau saat teduh bersama seperti ini, atau datang ke gereja, kalau Anda tahu bahwa Anda telah ketemu sama Tuhan, meskipun Anda tidak lihat Tuhan, tidak merasa sesuatu mungkin hari itu, tetapi Anda tahu Anda sudah ketemu sama Tuhan. Kalau waktu Anda pulang, Anda dapat jawaban.
Meskipun jawaban itu tidak berupa jawaban kadang-kadang, tapi ada suatu ketenangan. Jangan takut hambaku, aku bersamamu. Meskipun tidak ada jawaban tertentu, itu pun sebuah jawaban. Yaitu yang namanya divine assurance atau kepastian iman. Dan Anda juga tahu kalau Anda adalah orang yang dekat sama Tuhan. Kalau orang bicara sama Anda, mereka menemukan solusi dari Tuhan. Itu cara Tuhan. Ya, kita lihat sekarang ayat yang ke-15. Maka engkau, Musa kan diberitahu nggak boleh bolos nih. Maka engkau harus berbicara kepadanya, kepada Harun, dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya. Dan Musa malah dikasih tugas, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu pada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Kokonya ini, Harun, dia akan jadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ayat 15-16, Musa tidak boleh quit. Diberitahu kamu tetap harus pergi. Harun kupilih karena kamu tadi masih belum yakin. Tapi nanti hubunganmu dengan Harun abangmu itu begini. Kamu harus bicara kepadanya hati-hati. Dan nanti kamu juga harus menaruh perkataan-perkataan dalam mulutnya. Dia akan jadi penyambung lidahmu. Dan engkau seperti Allah baginya. Cara Tuhan bicara sama anak-anaknya itu selalu rasional. Meskipun tidak selalu masuk akal. Tuhan kita itu melampaui logika. Pakai logika, tapi melampauinya. Kalau kita bicara sama Tuhan itu, maka kita akan bisa menangkap hatinya. Karena Allah kita adalah Allah yang mengimpartasikan. Dia bukan tipe raja yang suruh-suruh, main-main perintah. Tapi dia selalu jelaskan, makanya Yesus selalu pakai perumpamaan. Dan Yesus selalu mengajarkan, tidak heran, dia terkenal, dipanggil oleh murid-muridnya dengan satu sapaan. Guru. Kalau Anda jadi seorang ayah, jadilah seorang ayah yang edukatif. Jangan cuma kita marah-marah kalau anak kita salah, atau jadi orang tua yang hanya tangkap basah kesalahan anak kita, tapi kita nggak pernah mengajari. Jadi saya suka kata hajar, itu di dalamnya ada kata ajar. Jangan hajar kalau Anda tidak bersedia mengajar. Kalau kita hajar orang karena kesalahannya, kita perlu ajari mereka apa yang benar. Gimana yang betul itu, tunjukkan, ajari, teladankan. Jadi, kalau kita jadi papa mama, orang tua, jadilah teaching father. Tidak tentu harus khotbah, tapi value nilai-nilai itu harus kau impartasikan dalam putra-putrimu. Kalau kita seorang pendeta, jelaskan visimu, komunikasikan visimu, dan hati Tuhan di balik setiap proyekmu. Mungkin penjelasan kita mungkin nggak sempurna, kita berusaha lah. Tapi kalau Anda disertai Roh Kudus, orang ngerti kok. Dan apalagi kalau sudah ada hubungan antara gembala dengan sidangnya, itu pasti nangkep lah. Papa kita kan nggak perlu fasilita, kita kan tahu maksudnya ayah kita apa. Suami istri apalagi. Jadi kalau kita jadi seorang pendeta, atau seorang direksi, pastikan jangan autopilot jalan sendiri-sendiri. Tapi harus ada pucuk pimpinan yang jelas. Kepemimpinan itu bukan hanya posisi, tapi komunikasi. Jadikan impartasi, bukan hanya value, tapi goalmu apa, strateginya seperti apa, value nilai-nilainya apa yang boleh, apa yang jangan, apa yang baik, apa yang buruk, itu didefinisikan. Kalau kita bisa jadi pemimpin kayak gitu, gampang di-follow. Bukan di-follow lewat sosmed, sosial media, tapi di-follow in real life dalam kehidupan. Poin saya keempat di sini adalah, impartasikan hati dahulu sebelum menyuruh. Itu cara Tuhan. Dan saya pegang ini dalam kepemimpinan saya selalu. I will always try to explain ahead. Saya selalu akan coba menjelaskan di depan. Dan bahkan kalau saya menegur apa, ya saya pasti akan bicara muka dengan muka. Sebab saya tahu bahwa impartasi adalah alam berkatnya Allah dalam kepemimpinan kita. Baik itu rumah tangga, bisnis, gereja, atau apapun divisi departemen yang Anda sedang jalankan, atau dalam profesi Anda.
Oke, kita lihat sekarang ayat yang terakhir, ayat 17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu, Tuhan bilang sama Musa tentang tongkat yang di tangan itu. Itu tongkatnya Musa sih, tapi nanti disebut tongkat Allah. Karena saking seringnya dipakai oleh Tuhan. Suatu tongkat biasa di tangan Musa itu kalau diserahkan, itu bisa menjadi alat yang dahsyat. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tuhan bilang kamu bawa tongkat. Kenapa Tuhan suruh dia bawa tongkat? Karena Tuhan tahu anak ini gitu ya. Musa itu kan anak Tuhan. Anak ini kurang percaya diri, jadi tongkat itu bukan berhala, bukan terafim, bukan patung Baal, lembu emas. Tongkat itu hanyalah satu tool. Kamu bawa nggak apa-apa. Saking nggak percayanya Tuhan bisa pelihara, ya bawa sedikit duit gitulah ceritanya untuk bisa dalam perjalanan. Padahal Tuhan bilang nggak usah bawa banyak-banyak atau nggak usah bawa sama sekali. Waktu Yesus bilang sama murid-muridnya diutus kan begitu tuh, dua-dua. Dalam hal ini Tuhan terpaksa ngalah karena Tuhan itu baik hati. Ya udah kamu bawa tongkat itu di tanganmu, nanti dengan itu kamu buat tanda mujizat. Saya kasih satu bocoran. Nanti dalam karir Musa sebagai pemimpin bangsa, bertahun-tahun kemudian dia semakin jarang pakai tongkat itu, tahu nggak? Suatu hari Tuhan bilang sama dia, kamu cuma bicara aja, nggak usah pakai tongkat-tongkatan. Kamu bicara aja, dari mulutmu tuh firman, itu batu akan keluar airnya. Nah, dalam hal itu, dalam cerita itu Musa gegabah karena emosi kan, dia pakai tongkat pukul, keluar tuh airnya. Tapi di situ justru dia membuktikan kurang percaya pada firman Tuhan. Poin saya kelima, semakin dewasa iman, semakin tidak bergantung apapun selain firman. Itu cara Tuhan. Lihat ya, kalau kita semakin dewasa iman kita ya, kita nggak minta terlalu banyak tanda-tanda lah, inilah, peneguhan, boleh, puji Tuhan. Semakin dewasa iman, cukup Tuhan berfirman, saya percaya. Meskipun dalam hidup saya secara pribadi saya mengalami banyak tanda-tanda peneguhan dari Tuhan, tapi bukan sesuatu yang saya kejar. Atau pakai metode macam-macam, udahlah kalau kita itu mau impartasi secara power, kuasa itu cukup tumpang tangan. Nggak usah terlalu banyak cara, ada 1-2 hal selain sakramen yang kita adakan, zaman kudus, baptisan. Saya tidak mau terlalu kreatif pakai berbagai 1001 cara, seolah-olah saya butuh hal-hal tertentu, barang-barang itu tahu cara-cara tertentu untuk membuat lebih mantul atau lebih mantap betul. No need. Speak the word. Ucapkan firman. Tumpang tangan. Kesembuhan terjadi. Penapisan. Tidak perlu pakai 1001 cara. Sebab orang itu semakin dewasa imannya, semakin aman. Dia hanya bergantung pada firman. Tidak firman plus. Kalau ada sesuatu yang ditambahkan, itu hanyalah hal-hal yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Saya bersyukur ikut Tuhan itu makin hari, kita itu tidak hidup lagi dengan penglihatan, tapi hidup kita itu oleh perkataan Tuhan. Itulah cara Tuhan. Oke, 5 ini kita review kembali. Yang pertama, cara Tuhan itu apa? Jika diperingatkan Tuhan, cepatlah bertobat. Itu cara Tuhan. 2, jangan bebal hati, lekaslah taati. Itu cara Tuhan. Ketaatan itu instan. Berkat tidak instan, ketaatan itu instan. 3, Tuhan selalu memberikan solusi yang kita butuhkan. Itu cara Tuhan. Demikian pula kita terhadap orang lain ya. 4, impartasikan hati dulu sebelum menyuruh. Sebelum suruh-suruh lah. Itu cara Tuhan. Ingatkan dirimu, bahkan cara kita relate kepada orang lain. 5, yang terakhir, semakin dewasa iman kita ya, semakin kita tidak bergantung apapun selain firman. Semoga cara-cara Tuhan ini kau perhatikan dan cara-cara Tuhan ini akan menjadi jalan kemenanganmu setiap hari. Shalom keluarga Saat Teduh, shalom damai sejahtera atas hidupmu. Apapun yang Anda lalui dan alami, percaya Tuhan ada di depan Anda, membawa Anda masuk ke dalam rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Saya bacakan dulu kesaksian dari orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Iing Halim, Shalom Pastor Philip, saya ikuti Saat Teduh bersama akhir tahun lalu di saat paling rendah dalam hidup saya. Kesehatan suami buruk dan saya yang berusaha memperbaiki ekonomi keluarga dan kembali bersekolah lagi dan sedang mengambil ujian lisensi kerja namun gagal. Saya dan keluarga memang sedang jauh dari Tuhan. Namun saya bersyukur saat saya lagi nonton YouTube, saya ketemu dengan video short dan kata-kata Pastor Philip menguatkan iman saya. Dan untuk pertama kali lewat Saat Teduh bersama, saya dikaruniakan bahasa roh. Dan puji Tuhan, bulan lalu saya pas exam ARDMS, yaitu American Registry for Diagnostic Medical Sonography.
Dan semoga saya bisa mendapatkan kerja segera. Terima kasih buat keluarga dan tim Saat Teduh Bersama. Jalan Tuhan kan begitu ya, selalu membawa orang itu kembali dulu kepada Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan pulihkan segala sesuatu. Jadi kalau ada yang jauh dari Tuhan hari ini, ayo kembali. Kalau Anda kenal seseorang, ingat seseorang yang sedang menjauhi Tuhan, mari Anda yang reach out. Anda jangkau orang itu, ajak dia ke gereja. Dan ajak dia untuk Saat Teduh Bersama. Eden Sheila. Bulan Februari 2025 merupakan bulan di mana saya diperpanjang kontrak kerja hanya 3 bulan. Beberapa rekan kerja berkata bahwa apabila hanya diperpanjang 3 bulan saja, kemungkinan besar akan di PHK. Padahal rekan kerja yang seangkatan saya semuanya diperpanjang setahun. Di saat itulah hari-hari saya nggak tenang. Saya jalani hari-hari dengan penuh khawatir sampai GERD, sering kambuh, murung, hampir depresi. Suatu hari di bulan Maret, Pastor Philip berkata melalui Saat Teduh Bersama, saya melihat seseorang yang risau dengan pekerjaannya. Jangan khawatir, kamu tidak akan di PHK. Saya seketika menangis dan mengimani bahwa itu adalah untuk saya. Ketika saya sedang khawatir lagi, saya putar video itu untuk mengingatkan iman saya terhadap firman Tuhan. Puji Tuhan, sekarang saya diperpanjang kontrak kerja 1 tahun, bahkan lebih lama daripada rekan kerja seangkatan yang telah diperpanjang duluan. Tuhan Yesus itu baik. Yang terlihat kurang baik pun menurut kita, ternyata Tuhan Yesus menyediakan apa yang lebih baik. Amin. Jangan khawatir, jangan khawatir. Silia. Shalom Pastor dan tim, saya ingin memberi kesaksian tentang pemulihan kesehatan ibu saya yang terkasih. Hampir 2 tahun ini saya dan keluarga bergumul untuk mama. Dikarenakan mama selesai operasi kanker tiroid sejak Agustus 2023 dan harus tetap kontrol tiap 3 bulan. Pada Januari 2025 kami kontrol dan untuk mama, USG dokter curiga KGB mama sebelah kiri membesar. Keadaan itu membuat kami sangat takut. Saat itu saya nggak bisa berkata-kata, dalam hatiku hanya Tuhan, tolong mama saya. Saya ingat Saat Teduh Bersama Pastor dan tim tanggal 5 Februari 2025 yang judulnya Bagaimana Dekat Dengan Allah. Saya ingat Pastor selesai ibadah mendoakan ada seorang ibu yang saat USG KGB besar, jangan takut KGB ibu tidak lebih besar dan tidak ada penyebaran. Saat itu saya langsung berkata amin, saya tahu itu untuk mama saya. Dan puji Tuhan 2 minggu yang lalu kami check up mama dan dilihat cancer marker mama masih normal, artinya nggak ada penyebaran. Makasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesembuhan yang sudah berikan oleh Tuhan untuk mama. Makasih Pastor dan tim. God bless you. Jikalau anak Allah memerdekakanmu yaitu Yesus, kau akan sungguh-sungguh merdeka. Hari ini juga sama. Tuhan juga akan menyembuhkan yang sakit. Dan Tuhan akan menghiburkan mereka yang menderita. Dan Tuhan memberikan terobosan baru di dalam dunia kerja. Mari kita tanggalkan setiap worry, setiap khawatir. Kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian. Saya merasakan Roh Kudus berkata sesuatu, yaitu ada beberapa orang yang sebenarnya sudah tunda-tunda keinginannya. Itu sebenarnya dorongan di hati itu dari Roh Kudus yang menaruhnya di sana. Ada keinginannya untuk dibaptis. Selama Anda ikut Saat Teduh Bersama ini, seperti Anda tergerak, aku ingin dibaptis selam. Ada juga yang merasa, aku kepingin sekali join CG, ikut CG. Apalagi di bulan ini, CG-CG di GMS ada open season. Khususnya untuk jiwa-jiwa baru seperti Anda yang ingin sekali coba berada di CG. Kita buat benar-benar siap menerima Anda secara sengaja di bulan ini untuk Anda bisa merasakan itu. Ya, ikuti saja. Tulis aja di sana hashtag CG atau hashtag baptis, nanti sama. Semua CG-CG kami akan memfollow up Anda dengan kasih. Saya merasakan ada sesuatu, ada urapan seperti sesuatu creative miracle, saya tidak tahu apa. Mari kita sekarang sama-sama ulurkan tangan ke depan. Saya juga akan mendoakan semua permohonan doa ini. Oh Tuhan, izinkan hamba-Mu merasakan beban 1-2 orang, sementara Tuhan menjawab beban semua orang. I speak healing untuk yang sakit dalam nama Yesus. Dan berdoa untuk terobosan baru dalam pekerjaan mereka. Kasih promosi ilahi Tuhan, yang benar-benar datangnya dari Tuhan. Termasuk setiap deal yang terjadi, setiap kenaikan jabatan. Dalam nama Yesus, reposisi yang terjadi pun Tuhan yang sudah atur semua. Anak-anak Tuhan tidak ada keisengan, pasti ada rencana Bapa.
Beberapa di antara orang-orang yang dalam dunia kerjanya seperti diturunkan di demosi, tapi jangan takut, jangan khawatir, itu hanya sementara. Tuhan akan mengangkatmu kembali, bahkan lebih tinggi. Ada satu orang yang tingginya kurang 2 cm, 2,5-an, mau masuk ke akademi, tapi tinggi badan Anda kurang. Padahal orang tua Anda angkatan. Kakak adiknya semuanya lebih tinggi. Kenapa? Semuanya padahal tinggi-tinggi, tapi kenapa Anda memang agak pendek? Dari kecil selalu jadi tertawaan karena tubuhnya agak pelan dan mandek sampai ketinggian tertentu. Dan hari ini, kalau itu Anda, saya minta Anda untuk kembali lagi tes ulang. Anda kan sudah mendaftar tapi ditolak. Tes lagi. Sebab tinggimu akan naik 3 cm karena saat teduh bersama ini. Roh Kudus beritahu saya secara jelas, orang itu tingginya akan naik 3 cm. Dan ini bukan karena minum apa, bukan karena olahraga, lompat tali dan sebagainya. Ini karena mujizat Tuhan. Padahal Anda butuh 2 cm sekian, tapi Tuhan kasih ekstra. In Jesus name, aku perintahkan tubuh itu bertambah 3 cm dan diterima di akademi. Dalam nama Yesus. Wow. Yang kayak gini rasanya saya belum pernah marifatkan di saat teduh bersama. God is so good and He's so creative. Ada satu orang yang kuning sampai kuku-kukunya itu kuning. Anda kena sakit kuning lah, kata orang-orang dulu. God is healing you, Tuhan menyembuhkanmu. Di dalam nama Yesus aku tengking sakit kuning itu. Hepatitis atau apa. Aku perintahkan untuk sirna. In Jesus name. Anda sembuh seketika hari ini juga. Semua kembali ke warna normal. Pergi ke dokter. Have yourself check. Di check up sekali lagi. Saya tahu semua hasil darah dan segalanya akan normal saja. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, aku berdoa untuk banyak orang yang menantikan keturunan juga. Tuhan memberikan lewat saat teduh bersama hari ini. In Jesus name, haleluya.